Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membaca dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Ya. Ayat 41 berbunyi begini. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Saudara, ayat ini bagi saya menarik perhatian, sebab biasanya Tuhan Yesus itu mengajar di bait Allah. Tapi kali ini dia duduk, Tuhan Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Dia memperhatikan bagaimana orang mempersembahkan. Dia memperhatikan persembahan. Ya, saudara-saudara, persembahan itu mendapatkan perhatian dari Tuhan. Kenapa? Persembahan itu diperintahkan Tuhan. Karena diperintahkan Tuhan, maka persembahan itu adalah salah satu unsur penting dalam ibadah. Kita tidak bisa beribadah tanpa mempersembahkan sesuatu. Dalam Ulangan pasal 16 ayat 6b sampai 17, Tuhan memerintahkan orang yang datang beribadah demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Artinya, setiap orang yang datang beribadah wajib membawa persembahan. Tetapi jumlahnya terserah. Karena dikatakan, ya, jumlah yang dipersembahkan itu disesuaikan sekadar segala berkat yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Mungkin kalau kita beribadah tiap minggu, berarti antara minggu ini ke minggu berikutnya berkat yang diberikan Tuhan berapa diberikan sekedarnya. Saudara, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan bukan tentang berapa rupiah yang dipersembahkan. Satu, Tuhan menilai persembahan dari arti atau nilai dari yang dipersembahkan itu bagi si pemberi. Dan ini kan relatif. Contohnya, ada orang kaya-kaya memberikan banyak persembahan, tapi kemudian ada seorang perempuan janda memberikan 2 peser. Itu semua yang dimilikinya. Lalu Tuhan bilang, persembahan janda ini jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai daripada persembahan dari orang-orang yang kaya. Kenapa? Bagi si janda ini persembahan itu pengorbanan. Hari itu dia tidak bisa makan. Tapi bagi yang kaya, persembahan itu sekedar mengurangi isi dompetnya, tapi tidak berarti apa-apa bagi dirinya. Tuhan menilai persembahan kita dari arti persembahan korban yang kita berikan itu bagi kita. Terus yang kedua, yang Tuhan perhatikan adalah motivasi dari orang yang memberikan persembahan. Ya, saudara, ada orang yang pernah bilang begini, karena konflik sama pendetanya, dia bilang, kalau dihitung-hitung sih, saya sudah invest banyak persembahan di gereja itu, invest di gereja itu. Saudara, ini kan motivasinya tidak betul. Motivasi yang betul, motivasi yang benar dalam memberi persembahan adalah satu, saya memberikan persembahan karena saya menghormati Tuhan. Dua, saya memberikan persembahan karena saya bersyukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Yang ketiga, saya memberikan persembahan karena saya mencintai Tuhan. Saudara, bila kita punya hati yang benar dalam mempersembahkan, sebagai orang yang memberikan persembahan, kita sadar bahwa persembahan ini diberikan agar pekerjaan Tuhan, perluasan kerajaan surga, pelayanan kepada orang-orang yang memerlukan pelayanan bisa berlangsung terus-menerus. Ya, dalam hal ini mungkin menurut saya ya, kita memberikan persembahan itu di gereja lokal, di mana kita terdaftar sebagai anggota, di mana kita bergabung, sehingga gereja lokal kita itu bisa melakukan fungsi gereja, melayani,
melayani dan melayani. Saudara, Tuhan Yesus memberkati orang yang memberikan persembahan dengan cara yang benar. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.